Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina siyam wa ja'alahu ruknan min arkanil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada, awal kalam, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari ini kita bersyukur karena masih diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang istimewa untuk bersama-sama beribadah dan merenungi nikmat serta anugerah yang telah dianugerahkan kepada kita. Sejenak, mari kita hentikan aktivitas kita untuk mengingat kembali bahwa setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah merupakan rahmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita ungkapkan dengan ucapan syukur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagai umat yang beriman, kita juga tidak boleh melupakan teladan luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Nabi Muhammad. Beliau merupakan contoh terbaik, merupakan uswah hasanah dalam berbuat kebaikan, bermuamalah dengan sesama, dan menjaga kebersihan hati. Beliau adalah sumber inspirasi dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam kesempurnaan ajarannya terkandung nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita sampaikan sholawat kepadanya dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri, untuk menjadi orang-orang yang mampu menebar kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Kita harus mampu menjadi agen-agen kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang lain. Rasulullah telah menegaskan dalam hadisnya bahwa orang yang paling baik adalah mereka yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga keberadaan kita dalam komunitas kita masing-masing harus bernilai dan memberi sumbangsih yang positif. Jangan sampai keberadaan kita dianggap tidak ada, terlebih keberadaan kita selalu memberi masalah dalam lingkungan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat kebaikan seberah zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kullu ma'rufin sadaqah, yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita perlu sadari bahwa dalam setiap langkah kecil yang kita ambil,
terdapat potensi besar untuk menciptakan perubahan positif dan kebaikan dalam kehidupan ini. Menjadi agen kebaikan bukanlah tugas yang sulit, bukanlah tugas yang mustahil, bukanlah hal yang eksklusif. Sebaliknya, itu adalah panggilan bagi setiap individu untuk membentuk kemaslahatan lingkungan sekitarnya dengan tindakan-tindakan yang positif. Bukan hanya dengan hal-hal yang besar, kebaikan bisa kita lakukan dimulai dari hal-hal yang kecil, karena tindakan kecil kita bisa menjadi benih kebaikan pada orang lain. Tersenyum pada orang lain ketika bertemu misalnya, membantu tetangga, bersedekah dengan ikhlas, atau memberikan dukungan moral kepada teman yang sedang mengalami masalah adalah contoh perbuatan kecil yang dapat memiliki dampak besar. Tindakan-tindakan kecil ini jangan dianggap remeh, karena sejatinya adalah sebuah kebaikan yang dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi semua. Setiap tindakan kebaikan, walaupun tidak memberi manfaat secara langsung, tetapi bisa mengilhami orang lain untuk mengikuti jejak-jejak positif yang akan mewujudkan kebaikan pula. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini sudah jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penebar kebaikan dengan menghindari sifat yang merusak tatanan kehidupan. Kita diperintahkan untuk menjadi agen kebaikan, dan dengan upaya ini maka kita akan dekat dengan Allah yang pada muaranya kita akan dikaruniai rahmatnya dalam kehidupan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di era digital ini, berbuat kebaikan dan memberi inspirasi yang positif bagi orang lain sangatlah mudah. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebaikan yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada lingkungan kita, namun kita bisa berbuat baik dengan mudah dan memberi dampak yang luas tanpa batas waktu dan tempat. Kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan secara digital dengan berperilaku baik di media sosial. Caranya adalah dengan menjadikan media sosial tempat yang nyaman, tempat yang sejuk, tempat yang damai, dengan kita men-share, membagikan informasi-informasi atau konten-konten yang positif, jauh dari berita bohong atau hoax, ujaran kebencian dan saling menjelekkan satu dengan lainnya. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memproduksi konten yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan, dan menghindari perilaku membagikan konten informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan kegaduhan. Kita harus benar-benar selektif dalam membagikan informasi dengan memastikan kebenarannya melalui 3 hal. Yang pertama, kita cek sanadnya, tingkat kepercayaan asal-usulnya, dari mana beritanya. Kemudian yang kedua, matannya,
isi beritanya, isi informasinya, kontennya. Dan yang ketiga yang perlu juga dicek kebenarannya adalah rawinya atau kredibilitas media pembawa beritanya atau penyampainya itu siapa, sejauh mana kredibilitasnya, dapat dipercaya atau tidak. Jadi itu 3 hal yang perlu dilakukan sebelum kita men-share, membagikan informasi yang kita dapatkan, baik itu melalui WhatsApp, melalui IG, melalui dan akun-akun lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, berbuat kebaikan walaupun kecil akan lebih berdampak daripada hanya berbicara saja tentang kebaikan. Sehingga perlu kita budayakan untuk mewujudkan kebaikan dalam wujud nyata atau dalam aksi nyata, bukan hanya pandai berwacana. Allah sendiri telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa Ia membenci orang-orang yang hanya berbicara namun tidak melakukan aksi nyata. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Oleh karena itu, mari mulai dari diri kita, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang menabur kebaikan, mulai dari sekarang menguatkan komitmen untuk terwujudnya kemaslahatan di lingkungan kita dengan aksi nyata. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa hal yang perlu kita perkuat untuk mewujudkan kebaikan di lingkungan dan kehidupan kita. Semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kebeningan hati dalam diri kita, sehingga bisa senantiasa menebarkan kebaikan demi terwujudnya peradaban yang maslahat dan mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.